Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Bapa Yesus Kristus selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Salam puji Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam semoga Allah Tuhan, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah kepada Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkan kami dari neraka.
gembira tentang kedatangan Allah ke dunia mengingatkan kita kembali tentang pengalaman kegembiraan dan sukacita. Hal itu menjadi suatu dambaan setiap manusia. Kita yang diciptakan sebagai makhluk sosial yang tentu membutuhkan kehadiran orang lain. Kegembiraan merupakan tujuan dari hidup manusia itu sendiri. Tetapi, sadarkah kita bahwa kegembiraan juga dapat diperoleh secara bersama-sama dengan saudara dan saudari kita, teman-teman kita, keluarga kita, dan bahkan orang yang tidak kita kenal. Upaya untuk mewujudkan kegembiraan dapat dimulai dari diri sendiri. Kita membawa kabar sukacita yang juga dapat dibagikan kepada sesama. Kita diajak untuk menjadi pelaku kasih yang terus membagikan pengalaman sukacita kita kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga kehadiran kita juga dapat menjadi penghibur bagi orang-orang yang bersedih hati. Mewujudkan sukacita tidak harus menunggu orang lain, melainkan dapat dimulai dari diri sendiri untuk sesama. Senada dengan konsep yang sedang diusung dalam kerusuhan sinodal, yaitu mengenai gereja sinodal. Dalam sinodalitas kita diajak untuk mau berjalan bersama dengan sesama kita. Sinodalitas ini juga dapat kita gunakan sebagai sarana untuk mewartakan sukacita dan kabar gembira kepada saudara-saudari kita dengan mau peduli kepada orang lain dan mau meluangkan waktu untuk berdinamika bersama. Tanpa kita sadari, kita telah membawakan sukacita kepada saudara-saudari kita. Sudahkah kita bergerak untuk menjadi keluarga sukacita Allah kepada sesama? Kalau ada dua waktu pemohon, saya persilakan.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada mulanya, sekarang, Terpujilah keluarga Yesus, Maria dan Yosef. sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampuni dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan angkatlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan bantuanmu. peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua, Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai Tuhanku datang mengunjungi aku? Kata mengunjungi atau berkunjung merupakan kata yang tidak asing bagi kita. Kerap kali kita mengunjungi saudara-saudari kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan juga rekan kita. Mengunjungi dapat dilakukan dalam beberapa konteks peristiwa. Misalnya mengunjungi teman kita yang sedang sakit, mengunjungi saudara atau saudari kita yang sedang dirawat, dan juga berkunjung ke rumah keluarga kita yang sudah lama tidak kita kunjungi. Namun, pernahkah kita melakukan kunjungan kepada orang yang kita benci, orang yang tidak kita sukai, orang yang tidak kita anggap, dan bahkan orang yang tidak kita kenal? Saudara-saudari terkasih, mengunjungi atau berkunjung tidak hanya dilakukan kepada orang yang kita sukai atau kita cintai saja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa kita perlu memperhatikan orang-orang yang tidak kita lakukan. Berkat baptis yang kita terima, kita diajak untuk memiliki semangat bersuara. Bermisi bukan berarti kita harus pergi ke tempat yang jauh dan terpencil, tetapi bermisi juga dapat dimulai dengan hal-hal kecil yang dapat kita lakukan di sekitar lingkungan kita. Saudara-saudari terkasih, mengunjungi orang-orang yang tidak terperhatikan itu juga merupakan misi dari gereja. Kita sebagai umat beriman diajak untuk mau melakukan misi gereja, yaitu peduli dan memberikan perhatian kepada orang-orang yang mungkin kita anggap sebagai musuh kita, orang yang membenci kita, orang yang tidak dianggap, dan juga orang yang tidak kita kenal. Sudahkah dan maukah kita mengunjungi mereka? Semoga melalui perayaan ulang tahun ke-75 Keuskupan Sumbar dan Bogor, kita dapat ambil bagian untuk mewartakan kabar keselamatan dan damai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kehadiran di mana anak-anak kami yang baru saja menyelesaikan sekolahnya. Kiranya Tuhan terus ambil bagian dalam kehidupan mereka. Apabila mereka Tuhan mau melanjutkan, biar Engkau menjadi mereka. Apabila mereka mau mencari pekerjaan Tuhan, Engkau berikan kemurahan dan kebaikan. Bapa kami yang ada di surga, Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang dan sekarang. terpujilah keluarga Nazaret Yesus Maria dan Yosef. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa kami, Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan kain lapin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dengan lahir di dunia, Yesus mau menyapa umat manusia. Yesus adalah Allah telah hadir di dunia dan mendekatkan diri kepada manusia sebagai pribadi yang dikasihinya. Kasih Yesus kepada manusia menjadi suatu alasan di mana Yesus merendahkan diri dan menjadi sama seperti manusia. Teladan yang telah dilakukan oleh Yesus menjadi teladan hidup bagi kita. Merendahkan diri dan menyingkirkan ego menjadi poin penting dalam upaya mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, melalui teladan Yesus kita diajak untuk mendekatkan diri kepada orang lain. Kita diajak untuk mau turun dan hadir bagi orang lain. Dalam hal ini, kita diajak untuk dapat membangun dialog dengan setiap orang. Dalam membangun dialog itu dibutuhkan suatu kesadaran akan pentingnya hidup bersama yang harmonis. Berdialog dengan saudara-saudari kita yang bukan Katolik bukan merupakan hal yang mudah. Akan banyak penolakan, cacian, dan juga bahkan yang cenderung mencibirkan tindakan kita. Tetapi dalam hal ini Yesus, kita dituntut untuk mau menerima itu semua, sama seperti Yesus yang mau merendahkan diri menjadi manusia, walaupun banyaknya penolakan, cacian, siksaan, dan juga penderitaan yang diterima olehnya. Kendati pun demikian, ia tetap menjalani demi kemuliaan Allah melalui cara yang telah diteladani oleh Yesus kepada kita. Maukah kita terbuka untuk memberikan kebaikan mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon akan kemurahan tangan agar Engkau tetap selalu membimbing kami di pertemuan dan jadikanlah kami sesama kami. Bapa kami yang ada di surga,
engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang dan pada segala abad. Terpujilah terhadap Nazaret, Yesus, Maria dan Yosef. Sekarang dan selamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkan kami dari api neraka, dan bawa jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. kita ternyata ayat 3. Peristiwa keempat, Yesus dipersembahkan orang dosa. Simeon berkata pada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan kebanggaan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Peristiwa Yesus dipersembahkan dalam bait Allah dapat dipahami sebagai peristiwa bahwa Yesus adalah kurban yang sejati bagi Allah. Dalam surat kepada orang Ibrani tertulis, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang dalam menurut kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak Gusti Allah. Sebagai umat Allah, kita diajak untuk mau mengorbankan diri kita kepada gereja. Hal itu menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Persembahan diri kita yang paling luhur adalah di saat kita mengorbankan diri kita kepada gereja. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai pelayan dari gereja itu sendiri. Maukah kita mengorbankan waktu dan kesibukan kita untuk gereja? Maukah kita meluangkan waktu kita untuk pelayanan gereja? Dan sudahkah kita memberikan dan mengorbankan diri sepenuhnya kepada gereja? Saudara-saudari yang terkasih, melalui peristiwa Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, kita diajak untuk ambil bagian dalam tugas pelayanan kita di dalam gereja. Berkat sakramen baptis yang kita terima, kita mendapatkan tugas untuk menjadi imam, nabi, dan raja. Artinya, kita memiliki tugas untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin. Tugas yang kita terima ini dapat kita laksanakan di dalam pelayanan sebagai anggota gereja. Dengan mewartakan kabar sukacita Injil, kita menjadi ujung tombak bagi gereja Uskupan Sukadang untuk mengajak dan membangkitkan semangat iman bagi para saudara-saudari kepada kemuliaan Allah. Kalau ada yang baru yang sedang luar tadi, adalah apa yang
antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah keluarga Nazaret, Yesus, Maria dan Yosef. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan berbaiklah jiwa-jiwa dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu. peristiwa yang kedua. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Bunda Maria adalah seorang ibu yang memiliki kekhawatiran tentang peristiwa Yesus yang hilang di bait Allah. Kekhawatiran Bunda Maria menunjukkan kasih yang luar biasa kepada Yesus. Ucapan Yesus terdengar tidak sopan, namun ditangkap berbeda oleh Bunda Maria. Hal itu terungkap dari sikap Bunda Maria yang mengetahui bahwa rencana Allah yang akan terjadi melalui diri Yesus putranya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadamu, dan kuduslah namanya. Dalam ketaatan dan ketulusan dari Bunda Maria, Allah memberikan peran kepada Bunda Maria untuk ambil bagian dalam sejarah keselamatan Allah kepada umatnya. Saudara-saudari terkasih, bagaimana reaksi kita sebagai seorang ibu atau ayah ketika mendengar perkataan anak kita seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada Bunda Maria? Mungkin kita akan merasa kesal atau merasa tidak dihormati oleh anak-anak kita. Sikap Bunda Maria kepada Yesus yang tidak marah atau kesal itu menjadi teladan bagi kita. Kita diajak untuk menjadi pribadi seperti Bunda Maria yang mau mendengarkan suara Allah melalui kehadiran anak-anak kita. Melalui perayaan syukur ulang tahun ke-75 Keuskupan Subragan Bogor, kita diajak untuk mensyukuri kehadiran anak dan remaja di tengah keluarga kita. Sebagai orang tua, hendaknya dapat memberi teladan yang baik kepada mereka. Sebagai anak dan remaja juga, hendaknya menyadari bahwa kehadirannya menuntut tugas menjadi pribadi yang baik, bertanggung jawab, inovatif, dan kreatif. Hal itu dibutuhkan untuk membangun masa depan yang gemilang. Semuanya itu perlu kerjasama antara orang tua dan anak untuk dapat saling membuka satu sama lain. Sudah dan maukah kita untuk menahan ego kita agar dapat mendengarkan orang lain seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria kepada Yesus? Bapa di surga, pada malam kami juga dan doakan putra putri kami yang jauh dari kami, orang tuanya, baik karena sekolah maupun dalam pekerjaan. Tangan juga kami serahkan mereka ya Tuhan, kalau mereka dalam pendidikan ya Tuhan, kiranya Kau kuasai mereka berkuasa antara diri
mereka ya Tuhan, agar mereka bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh dosen-dosen ya Tuhan. Kalau mereka juga dalam pekerjaan ya Tuhan, berkuasa juga Engkau atas diri mereka, agar mereka bisa melaksanakan tugas dan kerja mereka dengan bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah keluarga Nabi, Maria dan Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. ya Yesus yang baik. Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, selamatkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Kita lanjutkan dengan salam ya Ratu. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan kami, amat susah, mengeluh, mengesahkan dalam lembah duka ini. Ya Bunda dan pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang yang besar kepada kami, dan Yesus Putramu yang terpuji itu. Semoga Kau tunjukkan kepada kami, O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Putramu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri besar suci Santa Perawan Maria, kami
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian kesehatan kita selalu hati-hati kita dalam pemberdayaan ekonomi dan juga perjalanan Tuhan kita yang biasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore.